Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kita, melanjutkan pelajaran kita di kitab Umdatul Ahkam lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Dan ini adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari kaki kita, tangan kita, mata kita, pikiran kita, akal kita, yaitu dengan duduk, dengan datang ke majelis ilmu. Itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya syukur tidak cukup hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur itu juga wajib dengan amal kita, dengan menggunakan apa yang sudah Allah berikan, itu ke jalan kebaikan. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Alhamdulillah pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan sedikit hadis dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah akan masuk ke hadis yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Humran maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu' thumma tamadmadha wastanshaqa wastanthar thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Nah, ini hadis yang ke-7 di kitab Umdatul Ahkam, diriwayatkan oleh Humran maula Utsman. Humran ini adalah maula. Apa itu maula? Itu adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Utsman ibnu Affan. Nah, itu makna daripada maula. Humran maula. Seperti Bilal. Bilal itu maula Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang memerdekakan Bilal dari budak. Maka Humran ibnu Aban ibnu Khalid. Nah, ini Humran ibnu Aban ibnu Khalid. Mata sanata khamsah wa sab'in. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 75 Hijriyah. Sedangkan Utsman yang sudah kita ketahui bersama, Utsman ibnu Affan ibnu Abil As Al-Qurashi Al-Umawi, Amirul Mukminin Ats-Tsalits. Pemimpin daripada kaum muslimin yang ketiga. Beliau adalah Utsman ibnu Affan. Dan beliau aslama qadiman, beliau masuk Islam duluan, di tangan siapa? Di tangan siapa? Utsman ibnu Affan masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mendakwahkan Islam dan banyak sekali dari tangan beliau orang-orang yang masuk ke dalam Islam, termasuk termasuk Utsman ibnu Affan.
Wa hajara al-hijratain, dan beliau juga mengikuti 2 hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Ya. Wa zawwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Ruqayyah, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan anaknya bernama Ruqayyah ya kepada Utsman bin Affan. Dan setelah wafat Ruqayyah lalu dinikahkan kembali oleh Rasulullah ya untuk anak ataupun untuk putrinya bernama Ummu Kulsum. Ya, dari sinilah ya beliau mendapatkan julukan apa? Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 ya putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata wa dufina au fi sanah khamsah wa thalathina minal hijrah ya, dan beliau wafat pada tahun 35 Hijriyah, wa dufina fil Baqi' ya, dan beliau dikuburkan ya itu di Baqi' ya, dekat dari Masjidil Nabawi ya. Lalu hadis ini menjelaskan bayanu kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang tata cara ataupun bagaimana ya sistematisnya wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dengarkan, kita pelajari hadis ini, bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu, oh ini wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita masih salah dalam berwudu, bisa kita perbaiki. Ya. Karena sahabat ya radhiyallahu anhum ahrasun nasi ala ta'limil ilm ya wa nashran lis sunnah wa nushan lil ummah ya, bahwasanya para sahabat itu paling perhatian ya terhadap manusia di dalam apa? Mengajarkan sebuah ilmu. Ya, itu para sahabat. Ya, banyak sekali para sahabat ini sangat perhatian sekali tentang mengajarkan ilmu ataupun menularkan ilmunya. Apa yang belum dibagi oleh dirinya dibagi oleh kepada orang lain. Ini para sahabat. Ya, nasron li sunnah, dan juga para sahabat itu perhatian sekali di dalam penyebaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa nushan lil ummah, dan juga para sahabat ini gemar sekali menasehati ya kepada umat. Apa umat yang salah, dari umat yang salah ya, dari masyarakat yang salah, maka gemar sekali para sahabat di dalam memberikan nasihat. Walamma kana at-ta'lim bil fi'li asra'u idrakan wa adaqqu taswiran wa arsakhu lin nafsi da'a Amirul Mukminin Utsman bima in yatawaddau bihi. Maka setelah diketahui bahwasanya pengajaran dengan melakukan ataupun dengan praktek ya, dengan praktek, pengajaran dengan metode praktek, bukan hanya teori saja, tapi dengan praktek. Di sini adalah asra'u idrakan wa adaqqu taswiran, bahwasanya ini sangat cepat sekali dipahami. Ya, dan juga sangat detail sekali bagaimana menggambarkan sebuah pekerjaan atau sebuah amal. Warsakhulin nafs, dan itu sangat mendalami di dalam jiwa. Ya, jiwa kita sangat menyentuh ke dalam jiwa. Ya. Setelah mengetahui bahwasanya dengan praktek itu mempunyai keutamaan tersendiri dari itu semuanya, ya, maka Amirul Mukminin Utsman ibn Affan da'a bima'in yatawaddau bihi. Beliau meminta untuk didatangkan air. Da'a biwadu'in. Wadu itu air. Kalau wudu ya dengan dhammah wawunya, ya, wawunya dengan dhammah itu amalnya berwudu. Kalau wawunya itu dengan fathah, ya itu airnya. Ya, seperti halnya tuhur. Ya, tuhur itu kita bersuci. Kalau pakai fathah, tohur
Nah, itu berarti alat untuk bersuci, ya. Maka di sini Utsman bin Affan menyuruh untuk mendatangkan air untuk apa? Untuk dia berwudu dengan air tersebut. Untuk mempraktekkan bagaimana berwudu yang beliau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyu'alliman nas, ya, kaifiyata wudu'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan manusia, untuk mengajarkan para tabi'in ketika itu, ya, Humran, ya, ketika itu, dan para tabi'in yang lain, tata cara wudunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah bagaimana para sahabat senang sekali mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Fabada'a, lalu beliau memulai setelah itu. Ya, memulai setelah airnya datang, ya, beliau memulai mempraktekkan bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faghasala kaffaihi salatan. Beliau membasuh apa? Kedua telapak tangannya dahulu tiga kali. Ya, 3 kali. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara membasuhnya. Li'annahuma alatul ghusli. Kenapa? Karena kedua tangan kita atau kedua telapak tangan kita ini adalah alat untuk apa? Untuk membasuh, untuk bersuci, untuk membasuh anggota badan ataupun anggota wudu kita. Makanya harus dibersihkan dahulu sebanyak 3 kali. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthar. Lalu ketika itu, setelah itu beliau berkumur-kumur. Tamadmad itu artinya adalah berkumur-kumur. Wastansyaqa. Istinsyak itu memasukkan idkhalul ma ilal anf, memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Wastanthara. Kalau istinthar itu ikhrajul ma minal anf. Ya, mengeluarkan air tadi yang kita hirup, ya. Lalu kita keluarkan, itu namanya istinthar. Ya, nanti di hadis yang lain akan dijelaskan bagaimana cara tamadmad, ya, cara istinsyak dan juga cara istinthar. Litatahhira famihi wa anfihi. Untuk apa? Untuk mensucikan mulutnya dan juga hidungnya. Ya, untuk membersihkan mulut dan juga hidungnya, tujuan daripada berkumur-kumur, ya, istinsyak dan juga istinthar. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Setelah itu, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi ma'a mirfaqaihi thalathan. Lalu beliau setelah membasuh muka, beliau membasuh kedua tangannya bersama dengan siku. Siku termasuk, ya, yang harus dibasuh, siku. Ya, nanti ada hadis yang lain apabila melebihkan daripada siku bagaimana? Ya, nanti di hadis Abu Hurairah akan dijelaskan. Salatan 3 kali. Tangan dulu, kanan dulu 3 kali. Setelah itu kiri juga 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Lalu setelah itu mengusap, ya, mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Ya, apa bedanya mengusap dan membasuh kemarin? Kalau membasuh harus ada air yang mengalir. Ya, kalau mengusap ya tidak perlu. Tidak perlu ada air yang mengalir. Itu bedanya membasuh, ya, al-ghuslu dan juga al-mashu. Bedanya antara membasuh dan mengusap. Tsumma ghassala rijlaihi thalathan. Lalu setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali, ya. Kaki kanan 3 kali, ya. Kaki kiri juga 3 kali. Tsumma akhbara annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, ya, mithla hadzal wudu, tsumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu bi kharijin an salatihi ghafarallahu lahu ma sabaqa min dhunubihi jazaan lahu ala husni wudu'ihi wa salatihi. Ya. Lalu beliau mengabarkan, Utsman ibn Affan mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu seperti halnya yang dilakukan oleh Utsman ini, ya.
Lalu beliau berkata, barang siapa yang berwudu, ya, seperti wuduku ini, yang sempurna ini, ya, entah dari membasuh telapak tangan sampai membasuh kaki tadi, ya. Summa sholla rakaatain, lalu sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah, ya, mutlak, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan di dalam sholat tersebut beliau ataupun dia tidak memikirkan segala sesuatu pun, ya, selain sholatnya, ya, jadi tidak memikirkan perkara-perkara dunia, ya, hanya khusyuk di dalam sholatnya, ya. Ghafarallahu lahu ma sabaqa min dzunubih, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, akan memberikan ampunan untuk dirinya berupa apa? Berupa dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Jazaan lahu ala husni wudu'ihi wa salatih. Sebagai balasan untuknya atas apa? Atas bagusnya wudunya, atas sempurnanya wudunya dan sempurnanya salatnya. Itu balasan bagi orang-orang yang menyempurnakan wudunya dan membaguskan salatnya. Ya, yaitu apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini beberapa faedah yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, fadilatu Amiril Mukminin Utsman. Ada fadilah keutamaan tersendiri di dalam diri Utsman ibnu Affan, ya, di mana wahirsuhu ala nasril ilmi was sunnah, di mana beliau ini sangat perhatian sekali di dalam apa? Penyebaran ilmu dan sunnah. Nah, ini harus kita teladani. Ya, bagaimana Utsman itu sangat perhatian sekali dalam penyebaran ilmu dan sunnah. Kita punya ilmu sedikit, kita sebarkan. Ya, balighu anni walau ayah. Ya, sebarkan. Ya, dariku walaupun hanya 1 ayat saja. Ya, walaupun hanya hadis wudu saja, kita sebarkan pada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, ya, kepada kerabat-kerabat kita, tetangga kita, murid-murid kita. Nah, itu sebagai wujud perhatian kita terhadap penyebaran ilmu. Ya, kita itu disuruh hanya menyebarkan saja. Ya, entah masalah diterima atau enggaknya, ya itu masalah nanti lagi. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala terhadap hati-hati manusia. Lalu yang kedua, annahu yambaghi lil muallim ayasluka aqrabat turuqi ilal fahmi wa rusukhil ilm. Nah, di sini diharuskan bagi seorang pengajar, ya, seorang guru, ya, itu untuk mencari cara. Mana cara yang paling dekat, cara yang paling mudah untuk memberikan pemahaman kepada murid. Bagaimana supaya ilmu itu mudah untuk menancap, ya, ke dalam diri seorang murid. Bagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau langsung mempraktekkan ilmunya. Ya, mempraktekkan ilmu yang beliau dapat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung praktekkan. Nah, itu supaya yang melihat, ya, dengan visualnya, oh begini, yang benar begini, dari Utsman bin Affan. Ya, beliau langsung mendengar bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Ya. Itu langsung menancap ilmunya ke dalam diri yang melihat ataupun yang memperhatikan daripada apa yang dipraktekkan oleh Utsman ibnu Affan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Lalu yang ketiga, anna man fa'alal ibadah lillah wa qasada ma'a dzalika ta'liman nas lam yanqus ikhlasuh. Bahwasanya seseorang yang mengerjakan sebuah ibadah untuk Allah semata, ya, untuk Allah semata, ya. Lalu setelah itu diiringi dengan apa? Mengajarkan kepada manusia, lam yanqus ikhlasuh. Ya, tidak apa? Tidak berkurang ikhlasnya. Ya, tidak berkurang ikhlasnya. Ya. Lalu yang keempat, masyru'iyatul wudu bihadil kaifiyah. Ya, pensyariatan wudu dengan tata cara
seperti ini. Yang pertama, fayaghsilu kaffayhi thalathan, membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Ya. Tsumma yatamatmat wa yastanshik wa yastanthir. Lalu berkumur, istinsyak dan juga istinthar. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan, membasuh wajahnya tiga kali. Tsumma yadayhi ma'a mirfaqaihi thalathan. Lalu membasuh kedua tangannya sampai siku tiga kali. Tsumma yamsahu bi ra'sih. Lalu mengusap kepalanya. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalathan. Lalu membasuh kedua kakinya tiga kali. Wa hadhihi kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mura'atu tartibi baina a'dha'il wudu'. Fala yaqdimul mutaakhir ala sabiqihi. Nah, di sini mura'ah ataupun menjaga ketertiban di antara anggota-anggota wudu. Maka tidak boleh mendahulukan yang akhir ataupun mengakhirkan yang dahulu. Ya, ataupun yang depan. Ya, wajah dahulu. Jangan tangan dulu baru wajah. Ya, wajah dahulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jangan kaki dulu, baru wajah, ya, baru tangan, baru kepala. Ya, harus tertib. Ya, harus tertib. Makna summa di dalam hadis itu adalah maknanya at-tertib. Lalu yang ketujuh, yang keenam, fadilatu sholati raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ba'dal wudu' 'alal kaifiyati al-madhkurah. Di sini ada keutamaan salat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, salat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, itu ada pahalanya tersendiri. Ya, ada keutamaan tersendiri. Salat apa? Salat mutlak, salat sunnah saja, salat sunnah. Ya. Maka di sini boleh salat sunnah apapun. Setelah wudu salat sunnah, entah itu salat sunnah tahiyatul masjid ataupun salat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Ini tidak mengapa. Yang penting salat 2 rakaat. Yang ketujuh, anna thawaba dzalika maghfiratun ma sabaqa minadz-dzunub wal murad adz-dzunub as-saghair inda jumhuril ulama. Wallahu a'lam. Ya, di sini bahwasanya pahala dari itu melaksanakan wudu yang sempurna, lalu melaksanakan sholat dengan sempurna, itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Wal murad adz-dzunub, dan maksud daripada dosa-dosa di sini adalah as-saghair inda jumhuril ulama, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa-dosa besar maka harus ada taubat di sana. Ya. Lalu menurut Imam Ibnu Bassam, ya, rahimallahu taala, di dalam maknanya istamala hadal hadis al-azim ala sifah al-kamilah li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadis ini yang mulia ini itu mencakup semuanya atau mencakup semua sifat-sifat yang sempurna dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mencakup semuanya. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu min husni ta'limihi wa tafhimihi 'allamahum sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin amaliyah. Nah, di sini bahwasanya Utsman bin Affan dari baiknya pengajarannya, baiknya memberikan pemahaman, ya. Beliau mengajarkan kepada orang-orang bagaimana sifat wudunya Nabi Muhammad SAW dengan metode ataupun dengan cara praktek amaliyah, ya, dengan cara praktek, harus langsung praktek tanpa teori, diiringi dengan teori. Liyakuna ablagha tafahuman wa atammu tasawuran fi azhanihim. Supaya apa? Supaya lebih paham, ya, pahamnya lebih melekat, ya, dan juga lebih sempurna bagaimana kita menggambarkan
di pikiran kita, oh begini wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pikiran kita langsung terbayang bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in da'a bi ina'in fihi ma wa li alla yulawwithuhu lam yaghmis yadahu fihi. Ya, bahwasanya beliau meminta didatangkan bejana yang dimana di dalam bejana tersebut ada air, ya. Dan supaya tidak tercampur oleh kotoran ataupun oleh perkara-perkara yang kotor, ya, beliau tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut terlebih dahulu. Ya, apa yang beliau lakukan? Wa inna ma sabba ala yadayhi thalatha marrat. Ya, yang beliau lakukan adalah apa? Menuangkan. Ya, mungkin pakai gayung ataupun bejananya kita miringkan, lalu kita tadahi dengan telapak tangan kita, lalu kita basuh sebanyak 3 kali. Hatta nadhafata, ya, sehingga sampai kedua tangan kita menjadi bersih. Wa ba'da dzalika adkhala yadahu al-yumna fil ina. Lalu setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam ina. Ya. Jadi zaman dahulu belum ada keran atau bagaimana. Jadi mereka wudu pakai bejana, memasukkan setelah membersihkan tangannya supaya tidak ada yang masuk kotoran di dalam bejana tersebut. Lalu setelah bersih tangannya, kita masukkan tangan kita. Ya, kita masukkan tangan kita untuk apa? Untuk mengambil air. Ya, untuk mengambil air untuk menciduk. Ya, untuk menciduk. Wa akhadha biha ma'an tamatmadha minhu wastanshaq. Ya. Untuk mengambil air tujuannya apa? Tujuannya untuk kumur darinya dan juga untuk istinshaq. Ya. Lalu setelah itu mengambil lagi, tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Ya, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu ma'al mirfaqaini thalathan. Lalu juga beliau membasuh setelah itu, ya, dengan cara yang seperti itu tadi, membasuh tangannya beserta kedua sikunya sebanyak 3 kali. Tsumma masaha jami'a ra'sihi marratan wahidah. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan mengusap semua kepalanya satu kali. Ya, semua kepalanya satu kali. Tsumma ghassala rijlaihi ma'al ka'baini thalathan. Lalu setelah itu beliau membasuh, ya, kakinya, ya, bersama dengan ka'bain, apa ka'bain itu? Mata kaki yang mana? Ya, betul itu. Nanti ada yang bilang yang tumitnya. Oh, yang tumitnya ini mata kaki. Bukan. Yang mata kaki itu yang di atas, yang 5 jari lah, 5 jari di atas, di bawah, ataupun 4 jari lah di paling bawah dari telapak kaki. Nah, itu mata kaki. Ya. Jangan sampai tumit saja. Maka itu yang tadi yang di dalam hadis sebelumnya beliau mengatakan wailul laqab minan nar. Ya. Lalu setelah itu tsumma ghassala rijlaihi ma'al ka'baini thalathan falamma faragha min hada tatbiq akhbarahum annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tamadda'a mithla hadal wudu. Lalu setelah selesai membasuh kedua kakinya, ya, beliau mengabarkan kepada orang-orang yang melihat tadi, ya, dari para sahabat ataupun para tabi'in, bahwasanya Utsman bin Affan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti halnya wudunya tadi yang dipraktekkan. Dan ketika para sahabat mengatakan seperti ini, berarti sahabat itu memang benar-benar melihat. Ya, tidak mungkin sahabat itu bohong, tidak mungkin. Kullu sahabah udul. Semua sahabat itu adil. Tidak mungkin menyelewengkan apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dikatakan sahabat di dalam periwayatan, ya itu pasti benar. Ya, pasti sahih. Ya. Maka ketika ada periwayatan di dalam hadis, ya, setelah tabi'in, lalu dikatakan an rajulin, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi
wasallam. Dari tabi'in lalu mengatakan dari seorang laki-laki, ya, dari seorang laki-laki, dari seorang sahabat, dari salah satu seorang sahabat, dari Rasulullah. Maka ini hadisnya diterima. Karena kullu sahabah udul. Semua sahabat itu pasti adil, nggak mungkin bohong. Ya, maka walaupun di riwayat hanya mengatakan an rajulin an Rasulillah, dan kita kutip bahwa rajul ini adalah salah seorang sahabat, maka riwayat tersebut diterima. Ya. Walamma faragha sallallahu alaihi wasallam min hadal wudu al-kamil, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan wudunya yang sempurna itu, dijelaskan oleh Utsman bin Affan, akhbarahum annahu man tawaddaa misla wudu'ihi wa shalla rak'atain muhdiran qalbahu baina yaday rabbih azza wa jalla fihi ma, ya, fa innahu bi fadlihi ta'ala yujazi ala hadzal wudu' al-kamil wa hadhihi shalah al-khalisah bi ghufranin ma taqaddama min dzambi. Maka beliau mengabarkan, barang siapa yang wudu seperti wudunya ini, ya, dan sholat 2 rakaat, ya, yang dimana menghadirkan hatinya, ya, khusyuk, ya, menghadap Rabbnya, ya, maka itu pahalanya bifadlihi, keutamaannya, yujazi ala hadal wudu al-kamil, ya, balasannya atas wudunya yang sempurna dan atas sholatnya yang khalis, yang ikhlas ini apa? Bighufranin ma taqaddama min dzambi, dengan diampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Bassam rahimahullahu taala. Dzahaba ala immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum ila anna al-istinsyaq mustahab fil wudu' la wajib. Bahwasanya para imam-imam berpendapat seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan, dan selain mereka bahwasanya istinsyaq ataupun idkhalul ma ila al-anf, ya, memasukkan air ke dalam hidung, ya, istinsyaq mustahab fil wudu. Itu menurut mereka mustahab ataupun dianjurkan, ya, ataupun sunnah, ya, di dalam berwudu la wajib, bukan kewajiban. Itu menurut mereka. Wal masyhur indal Imam Ahmad al-wujub, dan yang paling terkenal, yang paling masyhur menurut Imam Ahmad itu adalah wajib, ya, sebuah kewajiban. Istinsyaq, istinthar, ya, itu sebuah kewajiban. Fala yasihu al-wudu' bidunih, dan menurut beliau tidak sah wudunya tanpa melakukan istinsyaq. Wa huwa madhhabu Abi Layla wa Ishaq wa ghairihima. Dan ini adalah madhab Abi Layla dan madhab Ishaq dan selain keduanya. Istadalla al-awwalun ala qaulihim bihadits, dan para imam-imam yang pertama tadi, dari Imam Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i dan lain sebagainya, mereka berpandangan dengan hadisnya Rasulullah SAW, ashrun minas sunanil mursalin, 10 dari sunnah Rasulullah SAW. Wa minha al-istinsyaq, dan dari hadis ataupun dari 10 sunnah Rasulullah SAW itu ada namanya istinsyaq. Wa sunnah ghairul wajib, dan sunnah itu bukan kewajiban, ya, namanya sunnah, maka bukan wajib. Nah, itu menurut pendapat imam-imam yang mensunnahkan istinsyaq. Wastadalla al-mujibun biqaulihi ta'ala, dan orang-orang yang ataupun pendapat imam-imam yang berpendapat tentang wajibnya istinsyaq, ya, itu berpedoman dengan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala biqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wal anfu minal wajh, dan anf, hidung, itu termasuk wajah, ya. Maka beliau berpendapat bahwasanya istinsyaq juga termasuk wajib, karena hidung itu termasuk wajah, ya. Wa bil ahadits al-katsirah as-sahihah min sifati fi'liyah sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bidzalik, dan hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih dari sifat-sifat
yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengerjakan wudu dengan istinsyak. Nah, itu menjadi dalil mereka bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban. Wa ajabu an dalili ghairil mujibin bi anna al-murad bis sunnah fil hadits at-tariqah. Lianna tasmiyatu sunnah li ghairil wajib istilahun min fuqaha'il mutaakhirin. Dan mereka yang mewajibkan itu menjawab ya tentang dalilnya orang-orang yang tidak mewajibkan. Ya. Maka mereka mengatakan bahwasanya murad bisunnah, ya. Maksud daripada sunnah di hadisnya tadi, asyrun min sunanil mursalin, termasuk istinsyak dalam hadis tersebut, itu at-tariqah. Ataupun jalan. Ataupun sebuah cara. Ya. Li'anna tasmiyah as-sunnah li ghairil wajib, bahwasanya penamaan sunnah, ya, untuk selain wajib, itu istilah min fuqaha'il mutaakhirin. Itu adalah istilah yang didengungkan ataupun diutarakan dari para fuqaha al-mutaakhirin. Ya, dari orang-orang faqih yang belakangan, pada zaman-zaman yang belakang. Kalau di zaman-zaman dahulu itu tidak ada wajib. Ya. Walihada warada fi katsirin minal ahadits wa minha asyrun minal fitrah. Maka dari sini ya terdapat hadis-hadis yang sangat banyak, termasuk hadis asyrun minal fitrah. Ya, maka caranya kita mendapatkan fitrah. Ya, cara kita mendapatkan fitrah ada 10. Wala syakka fi sihhatil madhhab al-akhir li quwwati adillatihi wa adamu ma yu'ariduha fi ilmi wallahu a'lam. Dan menurut Imam Ibnu Bassam rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan tidak ada keraguan di dalam kesahihan pendapat mazhab yang terakhir, yaitu mazhab Imam Ahmad, liquwati adillatihi, dikarenakan kuatnya pendalilan mereka, wa adamu ma yu'ariduha, dan tidak ada yang menentangnya, ataupun tidak ada yang bisa menyanggah, ya, tidak bisa menyanggah pendapat yang wajib ini. Wallahu a'lam, menurut beliau. Dan menurut beliau, waqad ittafaqa al-ulama, dan para ulama sudah sepakat ala wujubi mashir ra's, atas wajibnya mashur ra's. Ittifaq, sepakat. Enggak ada yang menyeleweng dari para ulama. Sepakat, semuanya sepakat wajib mengusap kepala, wajib. Yang enggak mengusap kepala wudunya batal. Nah, ittifaq, ulama semuanya sepakat. Ya, enggak ada perbedaan sama sekali. Wattafaqu aidan ala istihbabi mashi jami'ihi. Dan para ulama juga sepakat, ya, atas penganjuran, atas disunnahkannya mengusap semua kepala. Ulama sepakat, ya, ulama sepakat. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih. Di mana perselisihannya? Hal yujzi mashu ba'dihi aw la budda min mashi kullih. Ya. Perbedaan mereka adalah apakah dibolehkan, apakah sah apabila mengusap sebagian kepala, atau harus, ya, dari mengusap kepala seluruhnya. Apakah wajib mengusap seluruhnya? Tapi para ulama sepakat bahwasanya dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala. Ya, itu sepakat. Tapi yang mereka perselisihkan itu apakah boleh, apakah sah, ya, mengusap sebagian kepala, atau memang harus, ya, mengusap semuanya. Itu yang menjadi perbedaan. Wa dzaba Ats-Tsauri wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazil iqtisari ala ba'dihi ala ikhtilafihim fil qadari au fil qadri al-mujzi'i minhu. Ya, menurut pandangan daripada Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, bahwasanya
mereka berpendapat boleh mengusap sebagian daripada kepala. Ya, dibolehkan ya sebagai ataupun mengusap sebagian dari kepala. Wa dhahaba Malik wa Ahmad ila wujubi isti'abihi kullih. Dan Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan kepada wajibnya mengusap kepala seluruhnya. Harus mengusap kepala seluruhnya. Ya, ini perbedaannya. Istadalla al-awwalun biqaulih ta'ala. Yang pertama tadi, ulama-ulama yang mengatakan boleh, ya, boleh, ya, mengusap sebagian boleh. Mereka berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum." Ya. Ala annal ba' litab'id. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kalian biru'usikum. Menurut mereka, bi ini artinya adalah sebagian kepala kalian. Menurut ulama-ulama yang membolehkan. Wa bima rawahu Muslim 'anil Mughirah bilafdhin annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Ya. Dan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim 'anil Mughirah, ya, dari sahabat Mughirah dengan lafaz annahu, bahwasanya Rasulullah SAW berwudu famasaha binasiyatihi. Dan beliau mengusap hanya nasiyah. Nasiyah itu apa? Ubun-ubun. Ya, hanya mengusap ubun-ubunnya wa 'alal imamah, dan juga beliau mengusap atas imamah. Imamah itu apa? Sorban yang dililit di kepala itu namanya imamah. Seperti orang-orang Arab itu. Ya, itu imamah. Wastadal al-mujibun, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib, harus mengusap seluruhnya, bi ahaditsin katsirah, dengan hadis yang sangat banyak. Kulluha tasifu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mensifati ataupun menggambarkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha haditsul bab. Salah satunya yaitu hadis ini tadi. Ya. Wa minha marrahul jamaah, dan dari salah satunya juga yang diriwayatkan oleh jamaah, ya, dari para ulama. Masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara, bada'a bimuqaddami ra'si thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Ini di hadis yang setelahnya nanti. Bahwasanya beliau itu mengusap kepalanya. Ya. Beliau itu mengusap dari belakang ke depan lalu dikembalikan lagi. Atau beliau memulai dari depan, bada'a dari depan sini sampai ke belakang sini, lalu beliau mengembalikan lagi ke depan lagi, ya, dari mana beliau memulai. Nah, ini yang telah diriwayatkan oleh para ulama, ya, dari jamaah, dari muhaddisin. Wa ajabu, dan yang mewajibkan itu tadi, mewajibkan seluruh mengusap seluruh kepalanya, menjawab tentang pandangan ataupun dalil-dalil bagi orang-orang yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Ya, bi annal ba, bahwasanya karena yang pertama tadi mengatakan bahwasanya ba itu sebagai maknanya adalah sebagian. Maka lam tarid fil lughah litab'id, bahwasanya tidak ditemukan, ya, atau tidak pernah ditemukan di dalam bahasa bahwasanya ba itu litab'id. Wa innama ma'naha fil ayah al-ilsaq. Ya, tetapi bahwasanya di dalam ayat tersebut maknanya itu adalah al-ilsaq. Apa itu al-ilsaq? Nempel. Ya, al-ilsaq itu artinya menempel. Ya, berarti menempelkan tangan kita ke kepala. Al-saqu al-mas biru'usikum wa ilsaq wal mana al-haqiqi lil ba. Ya, bahwasanya kita diharuskan untuk menempelkan usapan itu ke kepala kita. Nah, itu makna daripada wamsahu biru'usikum. Ya. Dan ini al-ilsaq itu adalah makna al-haqiqi lil ba. Makna hakiki walaupun banyak, ya. Walaupun banyak al-ba dalam bahasa Arab itu maknanya sangat banyak. Salah satunya itu tadi al-ilsaq at-tab'id.
Tapi makna hakiki dari ba itu adalah al-ilsaq atau al-ilsaq pakai qaf ya. Itu maknanya adalah ditempelkan ataupun menempel. Ya. Waqad su'ila Naftawayh wa Ibnu Duraid an ma'na at-tab'id fil ba' falam ya'rifah. Ya, dan ditanyakan kepada Imam Naftawayh ya, wa Ibnu Duraid dan Ibnu Duraid tentang makna at-tab'id fil ba' falam ya'rifah. Dan mereka keduanya adalah ahli bahasa. Wa qala Ibnu Burhan man za'ama anna al-ba' lit-tab'id faqad ja'a ahli al-arabiyyah bima la ya'rifunah. Sedangkan Imam Ibnu Burhan mengatakan barang siapa yang berprasangka bahwasanya makna dari ba itu adalah lit-tab'id, maka faqad ja'a ahli al-arabiyyah bima la ya'rifuna, maka dia telah mendatangkan dari kalangan ahli Arab dengan apa yang tidak mereka ketahui. Beliau ingin mengatakan bahwasanya ba itu maknanya bukan at-tab'id. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lam yasih fi haditsin wahidin annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi al-battah. Maka tidak ada satupun hadis yang sahih bahwasanya beliau hanya mengusap sebagian kepalanya sama sekali. Berarti tidak ada hadis satupun menurut beliau Imam Ibnu Qayyim, tidak ada hadis satupun yang sahih ya di dalam mengusap kepala hanya sebagian saja menurut Imam Ibnu Qayyim. Ya, ini pembahasan dari Imam Ibnu Bassam. Ya, dan beliau memberikan banyak faidah dari kita. Salah satunya masyru'iyatu ghuslil yadaini thalathan, yaitu disyariatkannya mengusap kedua tangan ya tiga kali qabla idkhalihima fil ma'il wudu' inda tawaddu. Ya, sebelum memasukkan keduanya di air wudu. Ya, di air wudu ketika ingin berwudu. Lalu yang kedua, at-tayammun fi tanawulil ma'al wudu' li ghusl a'dha'. At-tayammun yaitu menggunakan anggota kanan. Ya, di dalam pengambilan air untuk mengambil air wudu untuk membasuh anggota wudu. Lalu disyariatkannya tamadmud, istinsyaq, istinsar ala madhari ala hada tartib. Ya, hada tartib berarti harus disyariatkannya kumur-kumur, lalu istinsyaq, lalu istinsar, harus tertib. Kumur-kumur dulu, baru istinsyaq, baru istinsar. Ya, nggak boleh istinsar dulu. Ya. Kalau istinsar dulu airnya dari mana? Ya kan? Kalau istinsar dulu airnya dari mana? Maka harus kumur-kumur dulu, sebagian dari air kumur-kumur kita istinsyaq, baru kita istinsar. Ya. Wala khilaf fi masyru'iyatihima, maka tidak ada khilaf di dalam pensyariatannya. Ya, wa innamal khilaf fi wujubiha, tapi khilaf itu di dalam kewajibannya, dalam masalah wajib atau ndaknya itu khilafnya. Lalu yang keempat yaitu membasuh muka 3 kali. Ya. Wahadduhu, ya, dan batasnya, batas wajah yang harus kita ketahui, min mana bitisya'ri ar-ras. Min mana bitisya'ri ra'si ila dzaqani tula. Panjangnya itu dari tumbuhnya rambut sini. Ya, tumbuhnya rambut dari sini ya sampai az-zaqan. Ya, az-zaqan. Az-zaqan tuh ini, pertemuan tulang di sini. Ini az-zaqan. Nah, ini batas panjangnya. Wa minal udhuni ilal udhuni arda. Ataupun lebarnya itu dari udhun satu, dari telinga, dari sini sampai sini. Nggak boleh kita membasuh cuma gini aja. Tapi sini harus kena dari telinga sini. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kelewat. Nanti tidak sah wudunya. Wa kadzalika yusallithu fil madmadah wal istinsyaq li anal anf wal fam min yusammal wajh fal wajh indal arab ma hasad bi al muwajahah. Dan begitu juga kita disyariatkan untuk madmadah dan juga istinsyaq itu sebanyak 3 kali ya. Kenapa? Karena hidung, mulut itu juga termasuk wajah ya. Dan beliau mengatakan summa yaghsilu wajhahu salatan, dan beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya ghuslul yadaini ma'al mirfaqain.
yaitu membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Lalu mengusap seluruh kepala satu kali. Ya. Yarhamukallah. Yaqbilu biyadihi alaihi tsumma yudbiru bihima, ya. Ada riwayat mengatakan, nanti akan dijelaskan setelahnya nanti insyaallah. Lalu yang ketujuh, ghuslu rijlain ma'al ka'bain, ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Lalu yang selanjutnya, wujubut tartib fi dzalik. Itu diwajibkan untuk tertib, ya, di dalam membasuh anggota wudu, ya, tidak boleh nggak tertib, ya. Wa inna hadhihi sifah ya sifatu wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamilah. Dan ini adalah sifat-sifat wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Ya, ini adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna seperti ini. Ya, kalau ingin tahu wudu yang sempurnanya Rasulullah, ya kita lihat hadisnya Utsman ibnu Affan. Lalu masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Ada pensyariatan salat setelah wudu. Maka setelah wudu jangan bengong, jangan nunggu imam, ya. Maka kita ada syariat salat, ya salat. Jangan kita tunggu imam. Ya, imamnya kok belum datang, kita tunggu aja nggak salat. Ya. Kita lupa ada hadis ini, ada pensyariatan salat setelah wudu. Ya, kita setelah wudu langsung salat, nggak usah menunggu-nunggu yang lain. Karena ada fadilah ataupun keutamaan di sana. Lalu selanjutnya, inna sababa tamamis shalah wa kamaliha hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala wa fi at-targhib bil ikhlas wa at-tahdhir min adami qabulis shalah mimman lahiya fiha bi umur dunya. Ya, bahwasanya sebab kesempurnaan salat, ya, sempurnanya salat itu adalah menghadirkan hati kita ketika kita salat. Jangan ketika kita salat hatinya kemana-mana. Ya Allah, tadi sandalana bagus, ya, nanti hilang gimana ya Allah, ya kan? Di hati kita kemana-mana, tapi ikhlas, ya, kita niatkan salat, ya, itu menghadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu selanjutnya fadilatul wudu al-kamil wa annahu sababu li ghufraniz dzunub. Ada keutamaan wudu yang sempurna. Ya, wudu yang sempurna itu fadilahnya apa? Yaitu menjadi penyebab, ya, diampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya pahala pengampunan dosa as-sawab al-ma'ud bihi yatarattabu 'alal majmu'il amrayn. Wa huma al-wudu 'ala an-nahwi al-madhkur wa salatu rak'ataini ba'dahu 'ala sifah al-madhkurah wa la yatarattabu 'ala ahadihima faqat illa bidalilin kharijiyin. Ya, bahwasanya pahala yang kita dapat dari pengampunan dosa-dosa itu tadi itu harus terkumpul 2 perkara. Yang pertama yaitu wudu seperti yang disebutkan oleh Utsman, itu wudu yang sempurna. Lalu yang kedua, salat 2 rakaat, ya, dengan sifat yang sempurna. Maka apabila tidak, ya, terkumpul 2 syarat ini, maka tidak bisa diampuni dosa-dosa kita. Harus 2 ini terkumpul di dalam diri kita. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Dan menurut beliau, ya, yang maksud waqad khassal ulama al-ghufran alladhi huna bi saghairiz dzunub. Ammal kabair fala budda li ghufraniha min at-taubati minha. Bahwasanya para ulama telah mengkhususkan bahwasanya pengampunan di sini adalah pengampunan daripada dosa-dosa kecil, saghairu az-dzunub. Amma al-kabair az-dzunub, ya, adapun dosa-dosa yang besar itu cara pengampunannya harus dengan taubat. Ya, ini menurut Al-Imam Ibnu Bassam rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan, ya, kita bisa berwudu dengan sempurna tanpa meremehkan sedikit pun dari apa yang telah diajarkan oleh para sahabat dan juga para ulama, ya. Dan jangan lupa kita untuk apa? Mensyiarkan, jangan lupa untuk menyebarkan ilmu kita walaupun sedikit, ya, tanpa menyalahkan, tanpa meremehkan orang lain,
ya, kita harus mengajarkan sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita, sesuai jangkauan kita. Itu yang harus kita lakukan, ya. Ya, Islam itu terlalu indah apabila tidak kita perjuangkan. Ya, itu harus kita pahami, ya. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.